pemilu satu putaran, ya kan gitu, supaya efisien, hemat 17 triliun, gitu kan. Justru mereka ini sekarang itu tidak melihat itu sebagai sesuatu keniscayaan, ya kan. Jadi justru mereka menginginkan adalah pemilu ini berjalan secara jujur dan adil. Kalau misalnya pemilu satu putaran itu sudah pasti tidak demokratis, ya, sudah pasti akan ada bukannya hemat 17 triliun jadi malah harus kita bayar mahal dengan kerusuhan mungkin. Setelah jadi gini, kalau misalnya pemilu itu mereka yang khawatirkan itu, saya kira kalau pemilu dipaksakan satu putaran, justru setelah itu akan terjadi peristiwa yang akan mengganggu stabilitas perekonomian kita. Banyak orang sekarang ini karena tidak bisa menolak secara substansi kebenaran daripada film dokumenter itu, kemudian orang berusaha mengasosiasikan 3 bintang film di situ itu sebagai salah satu pendukung pasangan tertentu, gitu kan. Nah, jadi yang menarik dari film dokumenter tersebut adalah bahwa jangankan 02, ya, mereka tuh mengkritik juga 03 dan juga 01. Jadi itu betul-betul film yang dibuat secara objektif, independen, gitu kan. Jadi bagi pihak yang mencoba nih mengasosiasikan ketiga ahli hukum tata negara itu sebagai pasangan partisan, nah itu saya kira salah besar lah gitu. Mereka kepada pasangan 03, 02, 01 pun mereka kritik, gitu kan. Jadi itu benar-benar film yang saya kira objektif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, baru tadi pagi, ya kan, ada sekelompok pemain pasar lah di Bursa Efek Indonesia, ya, menamakan dirinya itu sebagai masyarakat profesional menggugat, ya kan. Mereka melakukan aksi selama 15 menit menggugat tentang perkembangan demokrasi, kehidupan demokrasi sekarang ini, terutama dikaitkan dengan pemilihan umum yang akan kita laksanakan besok, gitu. Dan jadi kalau kita lihat sekarang ini, hampir semua elemen masyarakat itu sudah menyuarakan keprihatinannya, kekhawatirannya, ya kan, terhadap bagaimana kehidupan demokrasi kita sekarang ini, ya, yang dicederai, yang kemudian dirusak, gitu ya, oleh kalangan tertentu ini, terutama mereka yang berkuasa, gitu. Nah, jadi sekarang ini orang mengatakan bahwa justru kalau misalnya kita ingin menjaga stabilitas perekonomian kita, ya kan, sekarang juga ada yang mengatakan bahwa untuk itu perlu satu pemilu satu putaran, ya kan gitu, supaya efisien, hemat 17 triliun, gitu kan. Justru mereka ini sekarang itu tidak melihat itu sebagai sesuatu keniscayaan, ya kan. Jadi justru mereka menginginkan adalah pemilu ini berjalan secara jujur dan adil. Masyarakat ini, gitu, termasuk mereka-mereka yang di kalangan profesional tersebut. Justru kalau misalnya bagi orang-orang atau pihak-pihak yang menginginkan pemilu satu putaran,
itu justru yang akan mengganggu stabilitas perekonomian kita, gitu, ya kan? Jadi karena kalau misalnya pemilu satu putaran itu sudah pasti tidak demokratis, ya, sudah pasti akan ada bukannya hemat 17 triliun jadi malah harus kita bayar mahal dengan kerusuhan mungkin. setelah jadi gini, kalau misalnya pemilu itu mereka yang khawatirkan itu, saya kira kalau pemilu dipaksakan satu putaran, justru setelah itu akan terjadi peristiwa yang akan mengganggu stabilitas perekonomian kita. Ya, jadi saya kira segala-galanya lah, ya kan, mungkin nanti nilai tukar ya jeblok gitu kan, kepercayaan internasional menurun, seterusnya ada capital outflow, itu mungkin yang akan terjadi seperti peristiwa tahun 97-98 gitu. Jadi oleh karena itu, ya kan, sebagai ekonom lah gitu, kita ingin menghimbau lah, ya kan, kepada pihak-pihak yang ingin melanjutkan ya berbagai tindakan kecurangan ini supaya sekarang ini dihentikan. Biarkan saja pemilu ini berjalan besok ya dengan jurdil dan adil, ya, jujur dan adil, ya. Kemudian tanpa ada intimidasi, ya, tanpa ada kecurangan, dan kemudian kita lihat hasilnya. Saya yakin bahwa kalau misalnya itu dilakukan, ya kan, itu justru yang akan membuat semua kita ini, kehidupan kita, ekonomi, sosial, politik itu akan lebih stabil, ya, satu itu. Nah, yang kedua juga sekarang kita ini disorot oleh dunia internasional. Ini barusan ada artikel, ya kan, di satu koran dari luar negeri, ya, yang menunjukkan bahwa mereka itu sangat mengkhawatirkan ya keadaan kita sekarang ini gitu. Jadi jangan sampai lah nanti justru kita akan jadi bangsa paria, ya kan? Kalau misalnya kecurangan ini dilanjutkan besok hari ketika hari pencoblosan tersebut. Saya kira itu. Kita kembali lagi bahwa kita menghimbau lah gitu, ya, supaya besok itu betul-betul dilaksanakan pemilu yang jujur dan adil. Nah, kita juga menghimbau kepada beberapa elemen, ya, atau orang baik di paslon 01, 02, 03, ya gitu ya. Terutama saya kira 02 dan semuanya lah, ya. Misalnya kan Pak SBY itu sebagai Bapak sebagai presiden lah, ya kan. Dan beliau juga dikenal sebagai atau ingin dikenang juga sebagai Bapak Demokrasi Indonesia, ya kan. Nah, yang kebetulan sekarang dia juga bergabung ke salah satu paslon, gitu kan. Nah, kita juga menghimbau kepada orang-orang seperti Pak SBY, ya, untuk coba mengingatkan lah, ya kan, bersuara terhadap berbagai fenomena atau peristiwa seperti yang digambarkan dalam dirty vote itu, dan kemudian juga menghimbau kepada calon paslon yang didukungnya untuk tidak melakukan berbagai bentuk kecurangan tersebut. Saya kira Pak SBY itu presiden yang kita hargai, ya, kita hormati, ya, karena memang juga dia salah satu presiden yang menegakkan dan mempertahankan demokrasi kita, gitu. Nah, sekarang ini saatnya lah Pak SBY, ya kan, dan juga mungkin partainya, Partai Demokrat, ya, untuk bersuara tentang masalah itu. Dan juga kita beberapa orang di pasangan 02 juga kan, juga saya kira punya integritas, ya kan. Seperti Ridwan Kamil atau siapapun juga lah, ya kan. Jangan mau berkhianat dong. Kalau misalnya dia ingin memenangkan pasangan paslonnya, bagus, ya kan, memang harus itu. Tetap demokrasi, Pak. Ya. Kalau sekarang saya tanda tanya besar. Ya, kita dengan dukung. Karena Gibran itu tidak demokratis sudah dapat. Iya, makanya kita kita suzon lah, ya. Ya. Kita usul kepada beliau. Lah kan gitu kan. Kan dia bisa menyampaikan kepada pasangan paslon yang didukungnya. Kita hentikanlah kan gitu, atau kepada pemerintah gitu kan, atau yang berkuasa seperti itu. Dan juga orang-orang sekitar situ. Ya, kalau yang lain saya kira juga menginginkan hal seperti itulah, semua pasangan yang lain seperti itu. Nah, itu saya kira yang harus kita himbau terus lah gitu kan, supaya betul-betul kita tuh
mendapatkan hasil daripada pemilihan umum itu besok itu yang benar-benar mencerminkan kehendak dan aspirasi rakyat seperti itu. Lalu ada para ekonom juga menyuarakan hal yang sama, ya kan? Keprihatinan tentang politisasi bansos, kemudian terjadi kemungkinan penggunaannya untuk kepentingan politik gitu kan, seperti itu. Dan yang kemudian para guru besar, kan guru besar kan nggak bisa didikte, ya kan, itu kan suara hati nurani, ya kan. Jadi ini sudah melebar kemana-mana, ya kan, sudah mencakup keseluruhan profesi dan elemen masyarakat gitu. Jadi saya kira ini mudah-mudahan gitu ya, saya sih masih berpikir positif Pak Nako ya, bahwa ini semua dilihat ya dengan mata hati, ya kan, oleh para penguasa ini ya, bahwa this is harus koreksi. Ada waktu, masih ada waktu saya kira. Jadi kan ada orang yang bilang begini, you can fool all the people at one time, gitu kan. And you can fool some of the people all the time, gitu. But you cannot fool all the people all the time, kan gitu. Jadi sekarang ini saya kira kita itu nggak bisa sebuah orang dibohongi setiap saat, itu nggak bisa. Ya, kan? Jadi saya kira sekarang ini sudah ada pada keadaan di mana orang tuh udah nggak bisa lagi, ya kan, dibohongi. Semua orang dibohongi setiap waktu itu. Ya. Iya. Jadi ini saya kira merupakan satu titik di mana sebelum terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, gitu kan, ya berbaliklah gitu.